semua. Yang pertama, beta minta maaf. Mungkin beta yang salah paham tadi, ya, sehingga kegiatan yang mesti pagi, beta belum bisa laksanakan. Tapi sesuai dengan yang sudah kesepakatan bersama, maka di malam hari ini beta mohon izin dari teman-teman semua, supaya yang beta sampaikan ini kita berbagi, kita samakan konsep, sehingga nantinya teman-teman yang akan melanjutkan ke sekolah kita masing-masing. Harapannya seperti itu. Kalau yang sudah sosialisasi, ya bersyukur, tapi kalau yang belum, maka materi ini nanti akan di-share untuk grup, dan Bapak Ibu silakan, ini langsung dari direktorat, ya, memang sebelumnya kami mencoba membahas dan membuatnya di sana beberapa waktu lalu, dan ini yang disajikan untuk semua perwakilan yang ada di semua provinsi di Indonesia, dan itu diberikan materi yang sama. Jadi teman-teman sekalian, mungkin untuk asesmen nasional kali ini, ya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi dengan kita share di malam hari ini, tentu pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa buat supaya kita bisa sama-sama memahami. Mungkin seperti itu awalnya, dan mungkin bisa next, Pak Andre. Ya, jadi tujuan dari sosialisasi kita itu ada 3, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama memang kita itu diberikan informasi bahwa asesmen nasional ini tidak menilai individu peserta didik. Itu yang pertama dulu. Jadi dia senilai individu per individu, kayak dulu potong ujian nasional, Seng. Nah, kemudian yang kedua, sekolah tidak perlu. Kalau dulu Kotong langsung mulai nanti Januari pemantapan dan sebagainya, menyiapkan segala sesuatu untuk anak-anak punya kognitif, tapi untuk asesmen nasional itu tidak diwajibkan seperti itu. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa tidak perlu ada bimbingan khusus yang dilakukan oleh sekolah. Mungkin nanti ini akan lebih diperjelas sesudah kita berdiskusi dengan materinya. Lanjut, Pak. Next, Pak Andre, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melihat tentang atau meninjau lebih lanjut tentang asesmen nasional, itu ada beberapa hal yang perlu kita lihat bersama. Karena asesmen nasional ini ya sebenarnya menjadi sebuah program penilaian ya untuk meningkatkan mutu. Jadi dia merupakan program penilaian terhadap mutu di setiap sekolah yang ada di Indonesia, baik madrasah dari pendidikan jenjang yang terendah dasar sampai dengan yang menengah. Kemudian kita juga akan lihat kenapa sih asesmen nasional ini perlu dilakukan. Ya, karena asesmen nasional ini sebenarnya dia akan menjadi bahan informasi bagi sekolah kita untuk menjadi informasi-informasi perbaikan yang akan kita dapat nantinya. Next, Pak Andre. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang menjadi latar belakang dilaksanakan ujian yang kali ini kita sebut dengan asesmen nasional. Itu ada 2 hal. Yang pertama, yang pasti teman-teman sudah tahu ya, program penilaian tingkat internasional terhadap siswa. Itu ada yang disebut biasa dengan PISA. Yang kita tahu bahwa di situ ada kompetensi membaca, nah, kompetensi membaca, kemudian matematika, dan yang ketiga itu adalah sains. Ternyata setelah sekian tahun, dari 2010 sampai 2018, kita punya anak-anak, khususnya itu mereka punya level yang mereka dapatkan itu tidak pernah ada pada kenaikan. Jadi dia selalu ada pada level yang terendah. Nah, dan level itu dia naik 1, turun 1, naik 1, lebih turun ke bawah lagi. Jadi ini yang menjadi satu bahan bagi kementerian, ya, sehingga kenapa mereka mengadakan yang namanya asesmen nasional. Karena kalau yang kita dengar sebelumnya itu kan AKM, Bapak Ibu. Kalau AKM itu udah dari tahun kemarin, dan kita tahu AKM itu adanya 2, literasi dan numerasi. Nah, tapi asesmen nasional ini ada baru beberapa bulan dimulai viral gitu.
ya didengungkan bahwa nanti adanya asesmen nasional. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi latar belakang adanya asesmen nasional itu adalah perundungan. Next, Pak Andre. Jadi setelah kita lihat dari hasil perundungan gitu Bapak Ibu, ini berdasarkan kerjasama pengembangan ekonomi yang 23% itu rata-rata yang ditetapkan oleh OECD ini Bapak Ibu ya, program kerjasama dalam bidang ekonomi. Itu mereka punya standar untuk perundungan atau yang biasa kita kenal dengan bagaimana bully, bagaimana kita menekan anak-anak untuk melakukan ya sesuatu bukan berdasarkan keinginan mereka, tetapi keinginan orang lain. Nah, itu ternyata kalau yang ditetapkan 23%, tetapi kalau di Indonesia dalam per bulan itu 41%. Jadi dia lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi pemikiran bagi kementerian. Dan dari dampak ini kita bisa dapat bahwa berarti anak-anak yang punya motivasi rendah begitu tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang punya motivasi untuk belajar, untuk berkembang. Nah, kita bisa lihat di yang sebelah bahwa untuk Indonesia itu hanya 29% dari rata-rata yang ditetapkan, yaitu 63%. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari dua hal ini, ya, baik yang tadi PISA punya informasi, kemudian dengan perundungan ini, maka pemerintah membuat yang namanya asesmen nasional. Jadi itu latar belakang dilaksanakannya asesmen nasional. Next, Pak Andre. Nah, Bapak Ibu, satu program yang kita tahu bersama tentang Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu kemarin sudah kita rasakan bahwa pada tahun kemarin kita tidak lagi melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi yang dilaksanakan hanya ujian sekolah. Itu program pertama dari kebijakan Merdeka Belajar. Kemudian untuk ujian nasional yang rencananya adalah tahun ini adalah tahun yang terakhir dilaksanakannya ujian nasional. Tetapi berdasarkan karena kita dalam COVID, maka ujian nasional kemudian dibekukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di awal tahun kemarin kita menggunakan yang namanya RPP Merdeka Belajar. Nah, kita sudah masing-masing sekolah sudah membuatnya. Yang keempat, dari kebijakan Merdeka Belajar itu adalah sekolah sonasi, yang presentasinya lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tapi ini ada yang kelima lagi, yaitu apa? Yang namanya guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu ada yang masuk dalam guru penggerak, ada yang menjadi pendamping. Nah, itu semua mereka belajar. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi next, Pak Andre. Ya. Nah, sekarang kita lebih fokus ke apa itu asesmen nasional. Awal tadi saya sampaikan bahwa asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu pendidikan, mutu satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kenapa perlu? Karena tadi juga sudah disampaikan bahwa supaya kita bisa mendapatkan informasi mutu tanya apa bedanya asesmen nasional. Nah, kalau dari sisi perannya sebagai bahan evaluasi, maka sebenarnya asesmen nasional tidak mengganti peran ujian nasional. Jadi teman-teman kita ulang, dari sisi peran sebagai alat evaluasi, maka asesmen nasional tidak mengganti ujian nasional. Tetapi dari sisi peran sebagai pemberi informasi, maka asesmen nasional berbeda dengan ujian nasional. Kenapa? Betul-betul memberikan informasi-informasi yang akurat tentang kompetensi yang di dalamnya nanti kita akan lihat 3 hal. Jadi yang 3 hal itu nanti yang adanya AKM, ya asesmen kompetensi minimal, kemudian minimum, kemudian adanya survei karakter dan survei lingkungan. Next, Andre. Ya. Jadi tujuan asesmen nasional itu mutu pendidikan di seluruh Indonesia, baik madrasah, program kesetaraan jenjang dan menengah. Artinya
untuk mengukur mutu, maka kita perlu alat evaluasi. Nah, kenapa mutu kita harus ini? Apakah selama ini mutu kita tidak berkualitas? Mungkin Ketom perlu kembali melihat bahwa yang dimaksud dengan kualitas dalam pembelajaran itu ada 3 hal. Yang pertama bahwa dikatakan pembelajaran kita itu berkualitas jika menghasilkan kompetensi, mengembangkan karakter. Kemudian dalam kondisi yang menyenangkan, itu yang pertama. Jadi untuk pembelajaran yang berkualitas, berarti kita punya yang pertama ini dulu, menghasilkan kompetensi. Apakah anak-anak kita seperti itu semua atau seperti apa? Kemudian membentuk karakter atau mengembangkan karakter. Dan yang ketiga, apakah anak-anak kita dalam proses belajar betul-betul kondisif? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa itu kualitas pembelajaran? Bahwa kita sebagai guru memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi setiap anak dengan kompetensi yang berbeda. Artinya di sini kita dituntut untuk memiliki kreativitas dan inovasi sehingga anak-anak kita dengan berbagai kompetensi, perbedaan kompetensi yang mereka miliki, tapi kita bisa mengakomodir mereka. Jadi kita bisa mengakomodir mereka punya perbedaan proses pembelajaran yang kita laksanakan di setiap saat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pembelajaran yang adalah pembelajaran yang memotivasi anak untuk dia merasa perlu belajar sepanjang hidupnya. Atau yang Kotong sebut dengan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi itu yang harus Kotong ingat bersama, kita ingat bersama 3 kualitas pembelajaran. Nah, ya berkaitan dengan mutu tadi, maka instrumen yang digunakan untuk asesmen nasional ini ada. Yang pertama itu asesmen kompetensi minimum. Kenapa bukan minimal? Nah, ini pasti beda atau Bapak Ibu kalau minimum dan minimal. Kemudian seperti itu. Jadi untuk AKM, ini yang diukur adalah 2 hal. Yang pertama adalah literasi membaca, dan yang kedua adalah numerasi. Nah, untuk asesmen kompetensi minimum, ini tentu dia terkait dengan yang namanya kognitif, hasil belajar kognitif. Nah, untuk yang kedua, instrumen yang kedua itu adalah survei karakter. Di sini hal-hal baik yang sudah dibuat atau program-program baik yang telah dilakukan oleh sekolah akan diukur lewat survei karakter ini. Akan didapatkan lewat informasi yang nanti diisi oleh anak-anak kita. Dan dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan non-kognitif. Nah, karakter anak. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, untuk survei lingkungan belajar ini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kualitas pembelajaran yang jenjang pembelajaran. Jadi, asesmen nasional itu yang terdiri dari 3 instrumen. Jadi, saya bisa bilang lagi AKM, tapi yang Ketua bilang AN, yang di dalamnya ada 3 instrumen. Yang nanti akan menjadi alat ukur setiap asesmen nasional. Next, Pak Andre. Oke. Mungkin Ketong lihat sedikit detail tentang asesmen kompetensi minimum. Untuk yang pertama, literasi membaca. Mungkin Ketong bisa simak, di situ ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga negara dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, nah di sini kita bisa lihat bahwa ada 4 hal. Yang pertama untuk literasi itu anak paham. Yang kedua menggunakan. Yang ketiga mengevaluasi, dan sebenarnya temannya itu adalah merefleksi. Nah, ini jadi kalau misalnya kita nanti kalau teman-teman menjelaskan ke teman-teman di sekolah untuk teman-teman bahasa dan sebagainya ya, dan IPS untuk yang literasi itu ada 3 hal ini yang harus diperhatikan.
Karena memahami, kemudian menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi biasanya dia menjadi satu. Ini yang harus jadi sehingga kalau kita membuat soal, maka kita akan menggunakan hal ini. Memahami soalnya seperti apa, menggunakan soalnya seperti apa, mengevaluasi dan merefleksi soalnya seperti apa. Nah, sekarang kita geser sedikit ke numerasi. Nah, kalau numerasi dia lebih condong ke kemampuan berpikir, ya, kemampuan berpikir dengan menggunakan konsep fakta, ya, prosedur. Nah, kemudian dia mengarahkan anak-anak untuk bernalar. Lalu dia kontekstual dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dimaksudkan numerasi. Soal pasti kita tidak akan bisa lepas dari literasi. Nah, literasi pasti ada di dalam bagian matematika, tapi di dalam mata pelajaran lain pun ada numerasi. Misalnya kita kasih contoh gini, kalau kita bicara tentang waktu pasti kan matematika, waktu, jam, detik, dan sebagainya. Kita bicara seperti itu. Tapi di mata pelajaran lain, misalnya agama, dia mengajarkan, misalnya salah satu contoh saja, anak sholat, dia punya waktu. Misalnya kita bikin lagi soal guru mata pelajaran, pasti dia berkaitan. Menit. Nah, penjas, berenang sejauh-jauhnya, atas sejauh-jauhnya, itu juga merupakan bagian dari numerasi. Nah, itu yang beta ingin supaya ketemu bisa bersama melihat. Jadi, mengapa literasi dan numerasi digunakan di kompetensi dasar terhadap literasi membaca dan numerasi. Kita langsung, kalau gitu bagaimana dia dengan kurikulum? Nah, nanti kita akan lihat bahwa di dalam literasi itu ada konteks, ada gimana kaitannya dengan kurikulum. Ada maka berarti dia merupakan sebuah informasi yang fakta, yang real. Tapi kalau kita bicara tentang sastra, maka dia bisa merupakan sebuah imajinasi. Nah, nanti teman-teman menjelaskan seperti itu. Itu bedanya. Jadi kalau untuk literasi, kontennya dua, yaitu informasi dan sastra. Jadi yang fakta-fakta, itu yang kita pakai berarti teks informasi. Tapi yang berupa imajinasi, nah, itu bisa dibawa ke teks sastra. Nah, bagaimana dengan proses kognitif? Nah, yang pertama tadi menemukan. Menemukan di sini bukan berarti Anda mencipta sesuatu, tidak. Tapi menemukan di sini saat anak membaca literasi, maka di situ dia akan melihat, oh iya, yang ditanyakan mungkin ada di paragraf pertama, atau paragraf paling bawah, atau paragraf paling tengah. Jadi dia cuma temukannya seperti itu. Jadi hanya menemukan seperti itu. Kemudian saat kita mengarahkan anak untuk dia bisa menafsir, ya, menjelaskan, maka kita sudah membawa interpretasi dan lagi untuk dibandingkan dengan yang saya baca lain, nah dia sudah mulai membanding-banding seperti itu. Atau dia sudah bisa bilang, bacaan ini kurang menarik. Nah, itu berarti dia sudah bisa melihat bahwa apa yang dia baca, itu dia sudah bisa mengevaluasi dan sudah bisa merefleksi. Seperti itu. Nah, kemudian konteks. Nah, kalau konteks ini ada 3. Konteksnya itu bisa personal, bisa sosial budaya, dan bisa saintifik. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ternyata untuk personal berarti dia lebih ke ide-ide, karya, atau wawasan yang menuju ke individual kita.
Nah, tapi kalau sosial budaya berarti dia berkaitan dengan teks-teks yang kultural. Kalau saintifik kita tahu berarti kalau saintifik berarti dia ingin untuk mengembangkan kompetensi anak. Jadi kita mau cari untuk mengembangkan kompetensi anak berarti dalam literasi maka kita ambilnya adalah konteksnya adalah saintifik. Nah, ini 3 hal untuk literasi membaca. Nah, bagaimana dengan numerasi? Nah, Bapak Ibu kita sudah punya kontennya ada di sini. Kontennya apa? Bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, kemudian aljabar. Nah, tadi yang Beta bilang, ini kaitannya dengan kurikulum. Nah, numerasi dan literasi itu sebagai kompetensi dasar esensial yang diharapkan nanti menjadi sebuah kelanjutan bagi anak tadi ya, mendapatkan jenjang-jenjang tertentu. Jadi dia berkelanjutan. Jadi kenapa sang ada kalkulus? Kenapa sang ada fungsi? Nah, jadi materi ini yang anak sudah dapat. Jadi kan tadi dibilang gini, dia hanya merupakan kompetensi dasar dan numerasi ini. Dia hanya kompetensi dasar. Nah, makanya yang diambil, anak-anak itu sudah dapat di SD, dapat di SMP, dapat di SMA. SMA sini dia sampai di kelas berapa? Antara kelas 10 dan kelas 11. Kenapa? Ya kan dia tesnya di kelas 11. Jadi materinya sampai di kelas 11. Dia tidak di kelas 12. Nah, mungkin itu. Jadi ini kontennya untuk numerasi. Nah, sedangkan untuk proses kognitif yang kita tahu bersama pasti ada 3 level. Pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Itu Beta kira teman-teman potong sudah sangat ini. Nah, sedangkan konteks sama dengan literasi. Ide atau bisa juga kultur dan bisa juga saintifik. Artinya yang tadi Beta sampaikan bahwa antara literasi dan numerasi ini saling berkaitan Bapak Ibu. Ya, nah, dia lintas mata pelajaran. Jadi tidak bisa lagi orang berkata bahwa untuk AN ini mata pelajaran yang harus fokus adalah matematika dan bahasa. Oh tidak, dia lintas mata pelajaran Bapak Ibu. Dia tidak bisa lagi di situ bahannya ada matematik. Oh, tapi di dalam matematika pasti ada berkaitan dengan mapel-mapel yang lain. Ya, bisa seperti itu karena kita lihat dari dia punya konteks. Konteks kan ada personal, sosial, kultur, dan saintifik, berarti dia bisa seperti itu. Jadi itu antara literasi dan numerasi. Lalu bentuk soal diperkaya lagi Bapak Ibu. Tidak hanya pilihan ganda, ya, tapi sudah ada pilihan ganda kompleks. Jadi jawaban benar bisa lebih dari satu. Bisa juga menjodohkan, ya, atau bisa juga dalam bentuk isian singkat. Jadi kalau yang biasanya cuma objektif dan esai itu sudah diperkaya lagi. Jadi nanti ini kalau teman-teman masih ada yang kurang kita bisa jelaskan lagi. Mungkin Ketong lihat dulu lanjutnya. Pak Andre, silakan. Next. Ya, nah tadi yang pertama ya AKM sudah. Nah sekarang kita lihat apa yang diukur pada survei karakter, Bapak Ibu. Untuk survei karakter ini ada 6 komponen yang akan nanti diukur. Saat Anda mengisi survei karakter, maka ada 6 hal itu. Yang pertama adalah beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berbineka tunggal ika, kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kaitannya dengan 18 karakter yang kita punya dulu. Nah, secara implisit dia sudah ada di dalam sini, Bapak Ibu. Anak punya toleransi, anak punya kerjasama, punya tanggung jawab, sudah ada di dalam survei karakter. Jadi nanti ini 6 hal yang akan terbaca. Sehingga sekolah nanti sudah harus punya program-program, mungkin kalau beriman bertakwa itu sudah, tapi untuk berbineka tunggal ika, itu nanti yang kita akan dapatkan informasi dari, sehingga nanti sekolah akan membuat program-program untuk ini. Sehingga harapannya Andre. Suara Ibu Novi. Next ya. Next ya Ibu Novi. Next Pak Andre. Oke. Next Kak, ya next Pak. Next Pak, next. Ya, ya. Sebelumnya
Nah, sudah boleh. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hal yang menjadi contoh yang bisa kita lihat bersama. Enggak, yang tadi. Sebelumnya, Pak. Sebelumnya, Ibu. Sebelumnya, Pak Andre. Nah. Sebelumnya, ya. Berikut. Ya, enggak. Berikutnya, Pak. Nah, lagi. Sebelumnya. Ada terlewat satu, Pak. Sebelumnya ini. Nah, ini sudah, Bu. Oke, ya. Lagi. Di sini, Ibu. Satu lagi. Ya, oke, baik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa juga mengukur karakter? Ini Bapak Ibu, kita bisa lihat contoh. Ya, program-program ini sebenarnya contoh program-program yang mesti ada di sekolah-sekolah kita. Jadi yang pertama, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Itu yang pertama. Sehingga mengapa asesmen nasional di dalamnya itu ada survei untuk mengukur karakter siswa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, asesmen nasional mendorong pengembangan sikap untuk mencirikan siswa-siswa yang nantinya menjadi pelajar Pancasila lewat program-program yang ada. Kita kira kalau di sekolah-sekolah kita pasti sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kita buat, sangat yakin itu. Hanya nanti kita akan lihat program-program apa lagi yang perlu kita kembangkan sehingga dia mengarah menjadi itu tujuan akhirnya adalah menjadi seorang dari bisa next. Next, Pak, next. Ya. Nah, untuk yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, untuk survei lingkungan belajar, Bapak Ibu ada dua hal seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, iklim belajar, dan yang kedua adalah iklim satuan pendidikan. Nah, kita pertama itu berkaitan dengan iklim satuan pendidikan. Di sini ada 3 komponen yang akan menjadi perhatian kita. Komponen yang pertama adalah iklim keamanan sekolah. Saat anak berada di sekolah, apakah dia merasa aman? Well-being berarti dia merasa nyaman. Rasa ketakutan dan sebagainya. Ini yang nanti dicek dalam apalagi. Yang kedua adalah sikap dan keyakinan guru. Kenapa? Karena guru itu yang mencontoh bagi anak. Guru yang menjadi teladan bagi anak. Sehingga untuk iklim keamanan sekolah ini kadang-kadang ya sebagai guru harus Kopong lihat juga bahwa Kopong pun kata-kata ke anak itu yang menekankan secara verbal itu juga menyakiti mereka sebenarnya. Suara Ibu Novi. Suaranya. Ibu Novi hilang kah? Out ya? Bapak Ibu, Ibu Novi hilang kah? Mati lampu kali Pak Andre. Waduh. Ibu Matulesi seng mati lampu kah? Ibu Novi itu rumah di mana? Anto di Siwalima kah Pak? Barang biasanya daerah sekitar situ main mati lampu. Mati lampu. Pak Iwan bisa lanjutkan kah? Pak Iwan, lanjutkan materi ini dulu. Aduh, Ibu Nani juga, Ibu Pak Nani. Andre lanjutkan juga.
Ibu Ada Nani. juga. Oh, lanjutkan saya, host. Ancor kata. Oh, dia. Kalau Kan diskusi juga Pak. diskusi, ya Antara baik. menanti Ibu Betul. siapa? Eh, Ibu Ibu Novi. Ya. siapa nih? Ibu Novi. Baik, Bapak Ibu, jadi memang pemerintah ini melakukan kebijakan karena memang ada pola pikir atau dasar sampai dilakukan seperti ini. Yang menarik bagi beta adalah bahwa di iklim keamanan sekolah ini ada kalimat di sini yang menarik. Keamanan dan well-being siswa. Jadi well-being siswa itu artinya siswa itu dia merasa bahwa sekolah ini milik dia atau dia hadir di tengah-tengah sekolah. Dia merasa bermanfaat di tengah sekolah. Nah, yang terjadi selama ini memang ketong seng pernah membuat siswa itu nyaman di sekolah. Banyak hal memang terjadi bahwa ada kalau siswa yang berbuat nakal, itu langsung justifikasinya adalah anak itu mendapat predikat negatif atau dia bisa apa-apa lah sudah karena dia selalu berbuat nakal dan sebagainya. Padahal yang mestinya meskipun dia berbuat nakal sehebat apapun, yang harus dihadirkan yaitu sikap positifnya yang terus yang harus digerakkan dan digali dari anak itu. Nah ini memang sebenarnya dalam konteks kayak gini nih peran guru BK itu sangat penting. Guru BK artinya harus punya keterampilan, harus ditingkatkan. Persoalannya adalah guru BK di rata-rata di ketumpu sekolah itu cuman, ya Ibu Novi masuk, duduk-duduk diam saja gitu. Akhirnya ya sudah dong, habis cerita-cerita dong pulang gitu. Padahal dong pun kehadiran itu sangat penting. Ibu Novi sudah hadir. Ya, Ibu Novi silakan Ibu dilanjutkan. Silakan Ibu Novi. Suaranya belum keluar. Supaya tidak terputus Pak Andre. Ya, lanjut Ibu. Ya. Ya, iya. Sudah bisa? Lanjut Ibu, lanjut. Oke. Baik. Ya, jadi setelah instrumen yang pertama dan kedua, nah yang ketiga ini adalah survei lingkungan belajar yang di dalamnya ada dua hal yaitu iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Nah, untuk yang iklim satuan pendidikan ini ada tiga hal. Yang pertama adalah iklim keamanan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa anak itu dia merasa nyaman dan aman saat dia berada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sikap dan keyakinan guru sehingga meyakinkan anak bahwa anak itu dia nyaman dan dia aman berada di sekolah. Nah, dengan demikian diperlukan apa? Kebijakan dan program dari sekolah. Kenapa di sini dia fokusnya ke guru? Ya, karena guru lah orang yang paling dekat selama anak-anak itu berada di sekolah. Iklim yang kedua adalah kebinekaan sekolah. Nah, kebinekaan sekolah, program-program atau praktik-praktik baik yang berkaitan dengan multikultur yang baik dilaksanakan di sekolah maupun di dalam kelas. Ini yang akan menjadi perhatian dari adanya survei lingkungan belajar. Kemudian, apalagi yang dilihat itu adalah sikap dan keyakinan dari guru dan kepala sekolah. Nah, dari bagaimana Bapak Ibu guru ketemu punya program itu sehingga mendukung adanya kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan anak dalam multikultur baik di kelas maupun di sekolah. Nah, ini untuk iklim kebinekaan. Kemudian nanti yang akan didapat saat dilaksanakan AKM itu adalah yang kedua, indeks sosial ekonomi. Nah, dari survei itu juga akan dapatkan informasi tentang pendidikan orang tua, profesi orang tua, dan fasilitas belajar yang dimiliki di sekolah.
di rumah, sorry. Nah, ini yang berkaitan dengan iklim satuan pendidikan. Kemudian, yang kedua yang berkaitan dengan iklim belajar itu ada dua. Yang pertama adalah kualitas pembelajaran. Bagaimana tugas kita sebagai Bapak Ibu guru dalam memanajemen kelas kita. Kemudian, bagaimana juga kita yang mendukung afektif, yang mendukung sikap untuk anak itu dikembangkan saat kita melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, apa inovasi dan kreativitas kita sebagai guru saat kita melaksanakan pembelajaran sehingga anak menjadi aktif dalam bagian kognitif mereka. Jadi ini tiga hal yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, bagaimana pembelajaran itu dinyatakan berkualitas. Nah, kemudian untuk guru itu ada dua. Kadang kita pakai RPP yang sama, jujur saja, ya sering dari guru itu pakai RPP yang tahun kemarin pakai, ini pakai, tahun ini juga pakai, atau ganti nama dan sebagainya. Kita tidak melihat bahwa sebenarnya saat kita melaksanakan pembelajaran dari kelas tertentu pindah ke kelas lain di hari yang sama, sebenarnya kita sudah bisa merefleksi bahwa RPP kita yang satu itu belum tentu bisa kita pakaikan secara lengkap di kelas yang berikutnya. Nah, jadi ini perlu menjadi bahan perbaikan bagi kita, merefleksi kembali kita punya program-program pembelajaran, sehingga dia akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap proses dan hasil pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian, yang berkaitan dengan itu adalah dukungan untuk refleksi guru. Jadi ini juga harus ada dari sekolah, sehingga guru itu merasa bahwa apa yang dibuat itu didapat dukungan dari pihak sekolah. Jadi teman-teman, ya ini 5 hal, 5 komponen supaya lingkungan belajar. Kalau survei karakter itu 6. Tapi kalau di sini supaya lingkungan belajar itu ada 5. Yang terdiri dari tadi iklim belajarnya, dan yang kedua adalah iklim satuan pendidikan. Next, Pak Andre. Nah, sasaran dari asesmen nasional. Jadi untuk itu lebih ditujukan kepada kelas 5D, kelas 8 untuk kesehatan. Akan perbaikan dari agar anak-anak ini perbaikan dari program. Baik, itu untuk, jadi yang diikuti oleh 45 peserta Bapak Ibu. Mau kita 1000-an satu sekolah, tapi tetap yang dipilih hanya 45. Siapa yang tentukan? Dari Kemendikbud yang ditentukan berdasarkan data Dapodi. Ya, berdasarkan data Dapodi. Kalau misalnya siswanya tidak sampai 45, ya semua anak yang ada itu yang ikut asesmen nasional. Terus bagaimana kalau ada anak-anak yang 45 itu sakit? Nah, kalau mereka sakit, mereka berhalangan tidak diganti. Sekolah tidak berhak untuk mengganti. Jadi tetap yang sudah ditentukan itulah yang akan mengikuti asesmen nasional. Gitu Bapak Ibu ya, untuk warganya. Kemudian selain itu, siapa lagi yang ikut? Ternyata ada kita sebagai guru dan juga kepala sekolah. Kepala sekolah juga melaksanakan di situ. Jadi siswa itu, teman-teman, dia akan mengikuti AN itu ada 3. Ada AKM-nya dia ikuti, survei karakternya dia ngisi, dan juga survei lingkungan belajar. Jadi 3 hal ini yang diikuti oleh anak-anak. Sedangkan guru hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Nah, kalau anak-anak itu dia akan mengerjakan AKM, survei karakter, dan lingkungan belajar ini dalam tempo 2 hari. Tempo 2 hari. Sedangkan guru diberikan tugas untuk mengisinya selama 2 minggu. Nah, next Pak Andre, supaya lebih jelas. Nah, ini Bapak Ibu tadi saya sampaikan. Maksimal 30 murid SD dan 45 murid SMP, SMA, SMK yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud menjadi responden. Tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan
komputer dalam kondisi terawasi. Itu dia. Jadi seperti itu pesertanya untuk SD. Sedangkan guru dan kepala sekolah, nah guru di sini teman-teman diingatkan juga semua guru yang sudah punya nama di Dapodik. Jadi semua guru yang sudah terdaftar di Dapodik wajib mengisi survei lingkungan belajar. Itu. Waktunya 2 minggu yang sudah ditetapkan tadi dan secara mandiri, tidak diawasi seperti siswa. Next, Pak Andre. Ya, nah ini Bapak Ibu ya, ini dia konsepnya sudah seperti ini ya, peta konsepnya, sehingga kita bisa lihat bahwa siswa itu ada 3, AKM yang di dalamnya ada literasi numerasi, yang mana dia menghasilkan kognitif belajar bagi anak-anak, kemudian yang kedua ada survei karakter untuk melihat sosial emosionalnya, dan yang ketiga survei lingkungan belajar untuk mendapatkan input dan proses selama dilaksanakannya pembelajaran. Jadi siswa mengikuti 3 hal itu. Sedangkan guru hanya mengisi survei lingkungan belajar. Next, Pak Andre. Nah, tujuan dari asesmen nasional. Silakan lanjut. Ya, kita cepat-cepat supaya teman-teman bisa diskusi. Asesmen untuk meningkatkan mutu pendidikan itu tujuan yang pertama. Jadi asesmen nasional atau AN dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi peserta didik. Jadi itu Bapak Ibu, tujuan dari AN. Lanjut, sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang pertama itu ya, bahwa yang pertama itu adalah dilaksanakannya asesmen. Kemudian setelah asesmen dilaksanakan, maka di situ didapatkanlah informasi-informasi yang akurat yang berkaitan dengan 3 tadi. Ada AKM, ada karakter, survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Kemudian setelah didapatkan informasi, maka diharapkan sekolah melakukan perbaikan. Untuk apa? Meningkatkan kualitas belajarnya. Sehingga nantinya dia akan mendapatkan hasil belajar yang sesuai dengan yang namanya sekolah efektif. Lanjut, Pak. Dalam melaksanakan praktik pembelajaran. Seperti yang Bapak Ibu saya sampaikan tadi, bahwa dia akan menjadi sumber informasi yang akurat. Kita tahu bahwa tujuan utama sekolah itu ada 2, yaitu mengembangkan karakter dan kompetensi siswa. Jadi itu yang nanti diharapkan bisa didapatkan setelah anak-anak melaksanakan asesmen nasional melalui informasi yang ada. Lanjut, Pak. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah asesmen nasional memberi gambaran tentang karakter ya dari sebuah sekolah yang efektif. Nah, sebelum itu mungkin kita lihat dulu sekolah yang efektif itu yang seperti apa yang bisa Bapak Ibu baca. Memiliki ciri-ciri pembelajaran yang baik, program-program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Nah, jadi AN itu membantu sekolah untuk lebih memahami apa yang perlu dilakukan ya untuk meningkatkan mutu pembelajaran kita. Next, Pak. Jadi, Bapak Ibu, asesmen nasional menjadi ya salah satunya adalah memotret mutu sekolah. Bapak Ibu, kalau ini yang selalu kita jaga, kalau proses pembelajaran yang di tengah ini secara berkualitas berjalan dengan baik, pasti dia akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Kemudian setelah itu pasti kita akan mendapatkan input, ya. Orang pasti akan lihat dari hasil. Kalau hasil yang kita keluarkan itu bagus, maka tentu masyarakat akan memandang kepada sekolah tersebut. Untuk apa? Untuk banyak peminatnya. Jadi proses yang penting di sini adalah proses pembelajaran yang kita dapat melalui apa? Melalui AN, informasi-informasi yang kita dapat, lalu kita melakukan proses perbaikan yang ada dalam proses pembelajaran. Next, Pak. Lanjut. Nah, pelaksanaan Bapak Ibu, jadi pelaksanaannya ya
tentu setelah dikoordinasi oleh Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi, maka yang pertama kita lihat itu berbasis komputer dan daring. Asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer dan secara daring. Murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dengan diawasi. Guru dan kepala sekolah satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri. Jadi ini yang akan nanti kita punya, bahwa dia secara berbasis komputer dan dalam jaringan. Kemudian yang perlu koordinasi, ya Bapak Ibu, tadi yang disampaikan hanya sekolah menyiapkan infrastruktur, jadi berkaitan dengan sarana pendukung. Itu saja yang perlu sekolah siapkan. Kalau ada sekolah yang misalnya punya kelengkapannya belum memenuhi, mungkin itu bisa disampaikan ke dinas atau bisa juga bekerja sama dengan sekolah lainnya, ya bisa share dengan sekolah tetangga yang bisa memenuhi. Kemudian kalau untuk SD mungkin ada tenaga TIK itu kalau untuk SD. Next Pak. Ya, Bapak Ibu kira kalau untuk peserta ini tadi sudah ya, sudah sangat lengkap peserta. Kemudian yang saya ingin lihat itu adalah materi. Materi itu kelas 11 ya. Jadi kelas 11 materi sampai kelas 10 yang tadi sudah saya sampaikan awal untuk pesertanya. Sedangkan untuk pelaksanaannya, Bapak Ibu, ini yang perlu kita perhatikan adalah soal itu nanti dia adaptif. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi saat anak mengerjakan soal AKM diperhadapkan dengan soal-soal, itu mereka punya soal-soal yang berbeda. Belum punya soal yang sama. Mereka punya soalnya berbeda. Jadi saat anak mulai mengerjakan soal pertama, nah disitulah nanti akan terlihat. Jadi dia mengerjakan soal pertama, dia akan lihat apakah jawaban ini sesuai dengan standar atau belum. Kalau misalnya anak itu punya jawaban belum memenuhi standar yang ditetapkan, maka soal yang berikutnya akan sesuai dengan kompetensi anak. Itu yang dimaksud dengan adaptif. Tapi kalau anak saat mengerjakan soal sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, maka soal yang keluar buat dia akan tentu meningkat. Seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan adaptif di sini, Bapak Ibu, jadi yang pertama soalnya berbeda, kemudian soal yang ditempuh akan bergantung dari pertama anak mengerjakan soal. Jadi soal pertama dikerjakan, maka soal yang berikut disesuaikan dengan kompetensi anak tersebut. Ya, itu yang dimaksud dengan adaptif. Kemudian ini sudah sangat jelas setiap peserta mengerjakan literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian waktunya tadi disampaikan 2 hari. Nah, sekarang untuk yang berikut, Pak Andre, next untuk yang berikutnya. Coba Beta bisa jelaskan pelaporannya. Ya, Bapak Ibu, Beta kira ini sudah bisa dilihat nanti, dibaca saja. Jadi ada 2 hari, hari yang pertama literasi dengan survei karakter, hari yang kedua numerasi dan survei lingkungan belajar. Itu sudah ada. Next saja Pak, ini bisa dibaca. Ada yang perlu kita sampaikan. Next lagi. Lagi. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Hasil asesmen nasional 2021 digunakan sebagai yang pertama adalah baseline, pemetaan awal. Makanya pemerintah tidak seperti menekankan sekolah bahwa harus mempersiapkan apa, tidak. Untuk kali ini pemerintah hanya mengarahkan untuk menyiapkan standarnya, tapi tidak menekankan untuk sekolah harus menyiapkan kognitif siswa, tidak seperti itu. Jadi itu yang pertama. Jadi sebagai baseline dasar untuk perbaikan mutu selanjutnya. Kemudian yang kedua, dia menjadi penyetaraan hasil belajar bagi peserta di program ini untuk non formal Bapak Ibu ya, untuk bagian yang kedua. Nah, sekarang kalau kita lihat di pemetaan mutu sistem pendidikan, di situ Bapak Ibu bahwa hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi murid atau kinerja guru dan sekolah. Ini yang pertama. Yang kedua, laporan hasil AN itu diberikan kepada sekolah dan guru sebagai alat untuk melakukan evaluasi yang tadi dikatakan sebagai baseline, ya, perbaikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita tidak perlu cemas, ya, kita tidak perlu cemas untuk dilaksanakannya asesmen nasional. Kenapa? Yang tadi dia akan menjadi bahan informasi untuk sekolah melakukan perbaikan. Kalau yang di sebelah itu Bapak Ibu, ini untuk penyetaraan non formal diabetes yang bahas lagi. Next, Pak Andre.
Nah, ini Bapak Ibu yang kita mau tekankan. Laporan AKM kita nantinya. Karena kita punya AKM itu ada 2. Ini contoh. Contoh yang nanti akan kita dapatkan. Bapak Ibu di dalam literasi dan numerasi itu ada 4 level. Level yang pertama itu adalah level yang terendah. Perlu intervensi khusus. Itu level yang paling bawah. Level yang kedua itu disebut dengan level dasar atau minimal. Level yang ketiga itu adalah baik atau cakap. Sedangkan level yang keempat itu adalah mahir. Nah, contohnya di numerasi, Bapak Ibu. Kalau yang merah itu adalah setelah diberikan tes, maka didapatkanlah. Kita lihat di sini bahwa untuk numerasi, maka 55% peserta didik itu perlu diberikan intervensi khusus. Sedangkan untuk ya yang level dasar atau minimal itu hanya 25%. Kemudian yang baik atau cakap itu 15%, sedangkan yang mahir itu 5%. Itu untuk numerasi. Jadi kalau kita diberikan seperti ini, kita udah tahu bahwa berarti anak-anak yang ada di sekolah kita banyak yang perlu diberikan intervensi khusus. Kemudian untuk literasi. Nah, untuk literasi Bapak Ibu, ternyata kalau kita lihat, itu anak kebanyakan ada pada level dasar, yaitu minimal 40%. Sedangkan perlu intervensi khusus 30%, kemudian yang baik atau cakap 20%, dan yang mahir 10%. Jadi ini contoh untuk laporan AKM. Nah, untuk numerasi nanti kita juga akan dapatkan per konsepnya. Ini contohnya. Untuk bilangan, ya. Jadi Bapak Ibu yang ketiga itu sudah ada, kita punya kedudukan itu pada tingkat nasional, tingkat kabupaten, dan tingkat sekolah. Jadi untuk bilangan kita bisa lihat bahwa anak itu mungkin untuk rata-rata nasional oke. Kita lihat itu. Bahkan sampai yang terakhir itu adalah data dan ketidakpastian. Itu baru sekolah ada pada tingkat yang sudah dari nasional dan juga per kabupaten. Kita lari-lari Bapak Ibu supaya kita bisa lihat yang selanjutnya. Ya, next Pak Andre. Next aja. Ini next. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, yang dimaksud dengan intervensi khusus, kita kasih contoh, Bapak Ibu, kalau kita orang matematika, kita kasih contoh saja, karena ini ada 4 level supaya mempersingkat waktu. Ada intervensi, ada dasar minimal, kemudian baik atau cakap, dan yang ketiga adalah mahir. Nah, sekarang kita kasih kurang, ada kali. Kita kasih contoh begitu saja. Saat yang paling dasar ini kita berikan buat anak Bapak Ibu, mungkin saat mereka mengerjakan, mereka hanya melihat, oh ada jumlah, ada kurang, ada kali. Dia mengerjakan seperti itu saja Bapak Ibu, jumlah, kurang, kali. Dia mengikuti. Tapi kalau anak yang punya kompetensi dasar, maka dia akan lihat, oh ternyata dari 3 hal itu mana yang harus saya lakukan dulu. Mana yang harus dia lakukan dulu. Itu yang dimaksud dengan minimal atau dasar. Jadi kalau untuk intervensi khusus, berarti anak itu punya kemampuan itu, dia tidak kompleks begitu Bapak Ibu. Jadi dia punya konsep itu secara terbagi-bagi. Dia hanya bisa tahu jumlah, tahu kurang, tapi dalam bentuk perkalian mungkin dia menghadapi permasalahan. Nah, tapi kalau anak dalam level dasar atau minimal, maka dia sudah bisa, oh ternyata dari jumlah kurang kali, berarti mana yang kita harus kerjakan. Oh di situ ada kurung, berarti mana yang harus dia kerjakan dulu. Nah itu yang dimaksud dengan minimal atau dasar. Kalau Bapak Ibu kasih mereka soal cerita, soal tadi, jumlah kali kurang tapi sudah dibawa dalam soal cerita, maka anak yang ada pada level dasar, dia akan mengalami kesulitan. Nah, dia mengalami kesulitan, berarti masalahnya dia hanya bisa sampai di level yang kedua. Tapi pada saat Bapak Ibu kasih ke anak-anak tertentu, mereka bisa menyelesaikan soal cerita tersebut. Nah, berarti anak ini dia sudah ada pada level yang ketiga, yaitu baik atau cakap. Saat Bapak Ibu meminta anak itu untuk
mengevaluasi atau membandingkan dengan soal-soal yang lain, maka di situ didapatkan bahwa yang cakap atau yang baik itu untuk membuat perbandingan antar soal atau menarik kesimpulan dari soal tertentu. Maka anak tersebut ya dia masih ada pada level 3. Tapi kalau anak yang mahir, maka diberikan soal-soal tersebut kampung angka-angka. Kayaknya ini masih bisa kalau kayak gini. Dia sudah bisa memberikan sebuah penilaian terhadap soal tersebut. Berarti anak tersebut dia masuk dalam kategori mahir. Jadi Bapak Ibu untuk 4 ini, beta mau artikel bahwa 4 ini haruslah ada dalam proses pembelajaran yang kita lakukan setiap hari. Sedangkan yang tadi, yang ada di proses kognitif, yang sebelumnya, itu ada dalam kita membuat soal. Baik soal literasi maupun soal numerasi. Tapi untuk 4 ini yang harus kita perhatikan dalam proses pembelajaran. Sehingga kita kasih contoh, kalau anak perlu intervensi khusus, berarti apa? Oh, kita bisa membuat program. Mungkin salah satunya teman-teman bisa membaca di sebelah kanan, itu ada contoh-contoh yang diberikan. Kita lagi, next Pak Andre. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh yang sengaja kita tampilkan. Kalau yang di soal AKM, Bapak Ibu bisa lihat di situ itu untuk melatih anak-anak nantinya di AKM tingkat sekolah buat sendiri. Nah, ini contoh literasi yang kita ambil dalam bacaan Bapak Ibu. Kenapa? Beta sengaja karena di sini literasi ya, ini ada bacaan, tetapi yang Bapak Ibu mungkin lihat itu adalah pernyataan dan jawaban Bapak Ibu. Jadi di sini ya anak sudah ada pada level yang kedua dari literasi. Dia sudah boleh menafsir. Apakah misalnya kita contoh tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah fakta atau opini. Jadi tafsir seperti itu. Nah ini contoh untuk interpretasi integrasi. Next Pak, yang terakhir. Yang terakhir Pak. Nah, ini contoh untuk matematika. Mungkin kotong sebanyak lihat soal seperti ini. Jadi, Bapak Ibu, yang dilihat di sini adalah kita mau bilang proses berpikir anak. Ya, proses berpikir anak. Bagaimana anak itu kotong latih sehingga dia bisa menjawab dan kotong bisa lihat bahwa di sini yang dituntut menjawab benar atau tidak. Tapi di sini adalah bagaimana anak punya proses berpikir itu sehingga jadi bisa menjadi bahan informasi bagi kita para guru untuk memberikan bimbingan yang kurang. Ibu Novi suara hilang nggak? Suara hilang, Ibu Novi. Ya, lanjut ya, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Ya, itu sudah. Bisa lanjut ya, Pak? Lanjut terus nih. Oke. Ya, habis. Teman-teman mungkin mau menyampaikan apa yang mau ditanyakan, boleh. Oke. Oke. Bapak Ibu silakan ada yang mau bertanya, mungkin raise hand aja, raise hand. Supaya bisa ini ya. Oke, silakan. Ini beta record. Terima kasih. Pak Andre, beta Ya, Ibu Nani. Silakan Ibu Nani. malam. Terima kasih Ibu Novi atas materi yang telah disajikan. Ya. Terkait dengan AKM ini, jujur saja kemarin di sekolah saya juga ada pelaksanaan AKM. Jadi jujur setelah saya mendengar materi yang disajikan oleh Ibu, saya tertarik sekali terkait dengan ada beberapa level berdasarkan
laporan hasil AKM, yaitu ada level. Kemudian yang ingin saya tanyakan, laporan AKM itu berdasarkan soal yang ataukah nanti memang nanti di dalam kegiatan proses pembelajaran nanti kita seperti apa supaya ketong bisa melihat level paling bawah, level paling sampai dengan tingkat mahir itu ketong bisa klasifikasi anak dan pada akhirnya nanti ke depan dalam Bu Nani suara hilang. Lanjut. Ibu Nani lanjut. Lanjut. Ujian kemarin ada beberapa tadi terkait dengan laporan AKM dari hasil survei kegiatan AKM tadi ada anak diklasifikasi di berbagai level. Makanya ingin saya tanyakan, anak yang berbagai level itu berdasarkan hasil kerja dia atau memang bagaimana? Apakah level itu kita peroleh dalam proses KBM atau memang yang kemarin waktu pelaksanaan AKM tadi? Terima kasih Pak untuk Ibu untuk sementara itu dulu. Ya. Baik, Ibu Novi langsung saja. Ya, kita langsung saja Pak Andre. Ya, jadi Bu Nani saat anak melaksanakan AKM. Jadi yang kita dapat hasil ini merupakan hasil setelah anak melaksanakan AKM. Jadi contohnya ini. Jadi setelah anak melaksanakan AKM, jadi 45 anak itu kan dia melaksanakan AKM nantinya. Nah, nanti kita akan dapat laporannya seperti ini. Ya, kemudian berarti dia menjadi apa? Dia menjadi bahan informasi. Dia menjadi bahan informasi per sekolah. Berarti kalau begitu, Ibu Nani, kita bisa dapat, oh ternyata untuk numerasi itu anak-anak yang ada di sekolah kita itu 50% itu mereka membutuhkan intervensi khusus. Jadi artinya kita ulang. Jadi ini didapatkan dari hasil setelah kolektif anak-anak 45 anak itu mengikuti AKM. Nah, dari hasil mereka kita akan mendapatkan laporan seperti ini. Sehingga di sini sekolah mendapatkan informasi apa? Oh, berarti untuk numerasi itu anak-anak di sekolah masih ada pada standar intervensi khusus. Sekian persennya seperti itu. Jadi lalu sehingga berkaitan dengan pembelajaran seperti apa? Nah, supaya kalau sudah seperti ini berarti nanti dalam proses pembelajaran kita itu yang harus diperbaiki, Bu. Oh, berarti anak-anak ini yang 55% ini harus diberikan, yang mewakili itu harus diberikan apa? Intervensi khusus, bantuan-bantuan khusus bagi mereka. Semua. Artinya kan yang ikut 45, tapi pada saat kita melaksanakan, jadi 45 itu sudah menggambarkan itulah sekolah kita saat ini. Gitu. Itulah sekolah kita saat ini untuk numerasinya. Berarti yang dilakukan sekolah adalah memberikan intervensi khusus. Lebih banyak dulu itu. Baru kemudian kita naik. Nanti karena ya kita tidak tahu selanjutnya seperti apa. Tapi harapan dari AM ini adalah dia berkelanjutan. Dia skalanya terus. Setelah perbaikan tahun ini, dicek lagi lewat AM, dilihat lagi perbaikannya seperti apa. Begitu Kak Bu Nani? Mungkin? Mike dihibutkan. Mike, Ibu Nani, Mike. Terima kasih Bu Novi. Mudah-mudahan ada sanggahan atau pertanyaan lain lagi supaya ketong punya wawasan lebih terbuka terkait dengan AKM ini. Boleh. Ya. Alwi, ya silakan. Alwi ada angkat tangan. Terima kasih Pak Andre, Ibu Novi minta maaf. Masuk sedikit. Minta agak nyambung dengan pertanyaan Ibu Nani tadi itu. Yang terkait dengan yang pembahasan Ibu Novi awal bahwa ada kemungkinan nanti kerjasama antar sekolah, misalkan 1 atau 2 sekolah ini. Kalau misalkan nanti dari hasil AKM ini, misalnya saja SMA 4 ini dia ada di strata butuh intervensi khusus, sementara
SMA 15 misalkan ada di strata yang namanya lebih di atas, bentuk kerjasamanya nanti seperti apa Ibu Novi? Apakah apa namanya ya, jurus-jurus tip-tip khusus? Yang kedua, sabar. Oh, satu dijawab dulu ya? Boleh. Lanjut nanti kalau Beta jawab lupa kan. Jawab satu dulu. Iya, boleh. Lanjut aja, Bu. Lanjut saja. Ya. Kita agak bingung dengan kalimat ini, Bu Novi. Contoh praktik multikultural ini kayaknya masih mengambang ini. Modelnya bagaimana, contoh konkretnya seperti apa ini? Oke. Lalu yang terakhir mungkin untuk survei karakternya itu juga butuh penjelasan lebih mendalam. Ini pernah Beta tanyakan di AKM-nya ini, di proses AKM. Apakah dari hasil evaluasi AKM ini dikembalikan ke sekolah pada umumnya, tapi kan ada database khusus yang diterima dinas dalam hal ini sampai ke tingkat pusat. Output ini ada kemungkinan tidak hasil daripada AKM ini bisa mempengaruhi kurikulum yang berlaku saat ini. Itu saja, Bu. Terima kasih banyak. Pak Pembina ada angkat tangan tuh, Pak Makatipu, Pak Lawrence. Silakan Pak Lawrence supaya Ibu Novi merampungkan sekaligus. Ibu Novi ya, ketong kasih kesempatan Pak Pembina. Pak Lawrence, silakan Pak. Pak Iwan sabar dulu, Pak Pembina mau bicara. Pak Beta ada kasih itu Pak, unmute. Mikrofon hidupkan Pak. Mic aktif. Ya, silakan Pak. Udah ya? Siap. Ya, Pak Andre. Ya, silakan. Maaf, harap maklum ini. Ini ada dinas malam. Oke, baik. Memang luar biasa. Silakan Pak. Selesai ini. Ya, siap. Jadi terpaksa tidak ikut dari awal. Ya, siap. Siap, Pak. Kemudian hormat juga prajurit tadi. Lanjut, Pak. Jadi baru selesai, jadi baru bisa buka ini. Ibu Novi, terima kasih banyak Ibu Novi ya. Sama-sama Pak. Ya. Sudah berbagi dengan teman-teman. Ya. Dan ini sangat bagus. Diharapkan supaya nomor satu ya kita orang-orang matematika, kemudian kan bisa sikapi ini, karena kan ternyata matematika memegang peranan penting dalam pelaksanaan AN ini kan, terutama di materi-materi numerasi, ya, termasuk literasi juga, sehingga kemudian dampak dari kita sebagai guru-guru matematika di sekolah kita dengan teman-teman mata pelajaran lain, kiranya itu bisa bersama-sama ya, berkolaborasi, sehingga menghadapi AN nanti, semua kita ya, baik kita dan guru, tapi juga anak-anak kita boleh mengikuti dengan baik ya. Saya memang saya ikut dari awal, tapi mungkin ini sangat penting peranan matematika dalam suksesnya asesmen nasional ini. Jadi mungkin itu yang mungkin perlu Ibu Novi selalu tekankan, karena kan peran numerasinya di dalamnya termasuk literasi begitu amat penting untuk hasil-hasil AN demi kebaikan sekolah kita, pendidikan kita boleh berlanjut ya untuk seluruh teman-teman di mana saja ya, sebagai guru, tapi juga untuk sekolah dan pendidikan kita di Maluku. Mungkin Beta Steng itu Pak Andre, cuma mungkin itu, dan Ibu Novi mungkin bisa berjelas. Makasih banyak Ibu Novi, Pak Andre. Baik Pak, siap. Oke. Teman-teman semua terus berjuang. Ya, siap. Ya, demi matematika yang hebat. Oke, berjuang Pak. Mantap Bapak, mantap. Ya, prajurit harus siap ya. Oke, silakan Ibu Novi. Ya, baik. Mungkin tadi Beta ada yang sudah lewat dengan pertanyaannya. Tapi yang pertama, Beta mau bilang lagi bahwa setelah dilaksanakannya asesmen nasional, maka sekolah akan mendapatkan informasi. Informasi yang terdiri dari 3, yaitu AKM yang memiliki 2, numerasi dan literasi, kemudian
survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, mungkin kita fokus di AKM. Nah, kalau AKM tadi teman-teman sudah bisa lihat bahwa itu adalah bentuk laporannya yang nanti kita akan dapatkan. Bahwa dia terdiri dari 4 level. 4 level. Mulai yang terendah yaitu perlu intervensi khusus, kemudian dia naik menjadi dasar, ya, atau minimal, kemudian dia naik dia menjadi cakap, baik, kemudian yang terakhir adalah yang menjadi mahir. Nah, dari tadi Beta sampaikan bahwa dari hasil yang ada, maka inilah contohnya nanti kita akan dapatkan per setiap sekolah. Nah, berkaitan dengan kurikulum, maka yang tadi juga Beta sampaikan bahwa untuk numerasi maupun literasi, ini hanya konsep-konsep dasar yang esensial dan berkaitan dengan kelanjutan dari peserta didik. Sehingga yang dilaksanakan pada AKM itu ada merupakan konsep dasarnya. Nah, kemudian berkaitan dengan survei tadi Pak Alika, survei karakter. Nah, contohnya yang tadi atau survei lingkungan belajar yang berkaitan dengan multikultur. Ya, kalau kau tahu pasti multikultur tuh salah satunya itu kan kultur sekolah. Misalnya saja kalau Siwalima, kita kasih contoh. Siwalima itu terdiri dari 11 kabupaten kota. Sehingga bagaimana sekolah membuat program yang bisa membuat anak itu bisa merasa bahwa dia ada dari sekolah terpencil. Tapi dia ada dalam satu kesatuan bersama teman-temannya. Sehingga apa yang dibuat oleh sekolah pada saat anak-anak itu mulai awal masuk sekolah. Itu yang dibuat seperti itu. Sehingga dia tidak merasa bahwa dia asing begitu. Tapi dia punya kakak-kakak sudah siap untuk menyambut dia di sekolah. Contohnya seperti itu. Apalagi misalnya untuk toleransi, apa yang dibuat supaya anak-anak dia merasa bahwa dia tidak berbeda satu dengan yang lain. Nanti saat dia beribadah dan sebagainya, itulah dia. Tapi pada saat dia bergaul dan dia punya teman-teman, dia tidak merasa bahwa dia berbeda, tapi dia sama. Jadi itu mungkin salah satu contoh yang ketong di sekolah buat seperti itu. Apalagi untuk karakter di sekolah Siwalima misalnya untuk hari Sabtu itu ada 2 program dilaksanakan pagi. Untuk anak-anak yang krisis misalnya mereka tuh puji-pujian di lingkungan sekolah, tapi di sebelahnya itu ada anak-anak muslim dengan mereka punya rebana yang mereka selalu seperti alat musik. Itu apa betul lupa namanya, salawat. Nah, itu dilaksanakan pada hari yang sama, pada jam yang sama. Dan sebagai guru kita mendengar betapa itu sesuatu yang luar biasa bahwa ada anak-anak yang sedang bersalawat dan ada anak-anak yang sedang memuji dengan puji-pujiannya. Itu sesuatu yang merasanya sangat-sangat luar biasa. Bahwa itulah yang kita inginkan nanti anak-anak itu bisa hidup dalam kebersamaan seperti itu. Jadi itu mungkin contoh multikulturnya seperti begitu. Bang Wan, ya, atau mungkin Beta jawab ada yang masih kurang terlewat, boleh ingatkan. Begitu kira-kira. Pas itu, pas. Pas, Mas Alwi ya, pas. Mas Alwi. Pak, kalau saya bilang pas itu pas sudah KPT, kok pas ya? Saya siapa tahu, ya. Artinya begini, nanti dari sini harapannya kan teman-teman nanti yang bisa berbagi itu dan teman-teman Ya. di sekolah. Ibu Novi, Beta mungkin ada satu ini. Boleh, Beta Pak. agak cukup merasa bahwa Terus dari belakang. Beta tanya jauh supaya cepat-cepat habis. Boleh, Pak. Ya, Keton maksudnya diskusi, gini. boleh keton diskusi. Iya, ini kan cuman misalnya contoh, SMA 2 itu siswanya 1000 lebih, yang diambil cuma 45. Betul. Lalu 45 jadi dasar untuk mengambil keputusan. Ini tidak rasional menurut Beta. Tidak rasional. Kalau mereka menggunakan secara statistik menggunakan berapa persen, mungkin itu rasional. Jadi misalnya kita ambil sampel 30%. Jadi kalau misalnya 1000 ya dia dapat 300 siswa misalnya. Seperti itu mungkin rasional, tapi ini kenapa sampai 45, keterwakilan 45 dari misalnya 1000 lebih siswa. Ini jadi pertanyaan Beta sebenarnya. Karena dia mau jadi sebuah acuan untuk melakukan melakukan pengambilan keputusan. Ibu Novi, terima kasih. Oke, iya. Kemarin waktu mau membahas, Ketua sempat tanya lagi,
bagaimana kalau dari ketong langsung tanya ke Pusmenja, karena mereka yang membuat ini Pusmenja. Itu gimana Bu siswa sampai 1000-an, 1.500 bahkan 2.000. Tapi yang diambil itu hanya 45. Dan setelah mereka arahkan, ya. Jadi Bapak Andre, artinya yang mau dilihat di sini adalah bagaimana yang tadi, makanya yang diambil di AKM itu kan cuma konsep dasar. Konsep dasar. Kemudian konsep dasar untuk literasi dan numerasi nih. Kemudian yang kedua yang dilihat itu apa yang sekolah buat tentang survei karakter. Apa yang sekolah buat tentang lingkungan belajar. Seperti apa yang sudah programkan oleh sekolah-sekolah. Sehingga maka walaupun yang diambil hanya 45, tapi 45 anak ini bisa mewakilkan semua yang ada. Begitu Bapak Andre. Jadi beta ulang bahwa yang pertama ketong lihat AKM itu hanya konsep dasar dari literasi dan numerasi. Kemudian kalau survei karakter itu berarti apa yang sekolah buat? Sekolah buat program-program apa? Itu program sudah seperti apa? Nanti anak akan menjawab situ. Kemudian yang ketiga 45 anak sudah bisa untuk mewakilkan 3 hal tersebut. Mungkin beta bisa jawabnya ke Pak Andre seperti itu. Ya, bahkan dia bilang kalau 45 ada yang sakit tetap tidak bisa diganti. Ya, ada 2 yang melaksanakan 43 tetap tidak bisa diganti. Karena dari alat ukur yang mereka buat akan betul-betul mewakili 3 komponen tadi. Mungkin kita jawab begitu. Kemudian ada satu lagi nanti Bapak Andre bisa ini kalau masih kurang. Kalau nanti AKM akan ada perubahan kurikulum? Tidak. AKM itu tadi ketemu ingat teman-teman, AKM itu adalah konsep-konsep dasar yang ada pada literasi maupun numerasi. Coba ketemu buka kembali lagi di kontennya tadi. Itu kan cuma bilangan, kemudian statistik dan sebagainya. Jadi dia tidak akan merubah kurikulum. Jadi kaitannya adalah tadi yang kita sampaikan bahwa AKM dengan kurikulum adalah konsep-konsep yang esensial dan berkelanjutan. Ya, konsep-konsep yang esensial dan berkelanjutan. Itulah yang ada dalam soal-soal AKM kita. Nah, mungkin kita jawabnya seperti itu. Itu berarti bahwa kurikulum tidak berubah, sistem pembelajaran kita akan tetap sama. Namun pertanyaannya adalah guru tidak pernah dilatih untuk berhadapan dengan soal-soal seperti itu. Ya, itu berarti bahwa ke depan pasti ada pelatihan untuk guru untuk meningkatkan konsep-konsep mereka di literasi dan juga numerasi. Beta pikir begitu Kak Pak. Maka kemudian maka konsep-konsep perhitungan seperti Pak Henry yang biasa maju dengan soal-soal berhitung itu, nah itu menjadi konsep-konsep awal, dia jadi konsep awal. Konsep akhirnya adalah peningkatan kemampuan di literasi dan numerasi. Pastinya akan seperti itu. Mungkin beta begitu Kak Pak, bagaimana Ibu Novi? Ya. Jadi seperti setelah pelaksanaannya nanti, nah disitulah sekolah mendapatkan informasi yang merupakan yang tadi disampaikan tuh baseline dari yang sudah kotong laksanakan sekian tahun, ini dia berarti apa yang harus kotong perbaiki. Kita seperti itu. Oke. Soal, nah tadi Bapak Ibu. Jadi mungkin Pak Andre ke yang tadi ada konteks matematika, yang literasi numerasi supaya kita bisa cross check di situ lagi. Sebentar Ibu. Ya, oke. Sebentar. Slide berapa tuh betul apa? Ya, bentar Ibu, bentar. Oke. Sebentar. Literasi numerasi. Lewat bentar.
Yang tabel perbandingan tuh ya? Ya, Ya. betul. Contoh soal. Oh ini nih. Ya. Oke, siap. Ini ya. Oke. Oke, ini. Ya, nah ini. Jadi teman-teman numerasi kita tidak ansi bahwa itu matematika doang seperti contoh yang terakhir kita kasih, tapi dia bisa juga antar lintas mata pelajaran. Nah ini memang butuh supaya bagaimana ketong dan apa ya, yang penting kamu bisa ada dan ketong semua mesti harus ada perbaikan untuk proses belajar, untuk proses membuat soal, sehingga soal kita tidak ansi anak itu hanya menjawab matematik atau dengan angka-angka, tapi anak sudah harus ketong arahkan dengan apa? Informasi-informasi yang fakta, lalu dibawa ke konsep-konsep yang ada tadi. Itu mungkin ketong beta kira memang yang tadi Pak Andre bilang harus ada pelatihan. Ya betul, harus ada pelatihan supaya ketong bisa buat bersama, ketong bisa menyusun bersama soal-soal yang bisa membawa anak untuk AKM ini. Tapi dia bilang soal AKM ancur dulu apa? Bahasa apa? Pak. Ya, toh. Jadi kalau teman-teman lihat itu kemarin ketong diarahkan untuk membuat soal itu Bapak Ibu jangan berpikir untuk soal SMA, tapi Bapak Ibu silakan misalnya materi yang ketong punya, ketong bisa mulai menyusul dari yang paling SD punya. Jadi kemarin itu dilatih untuk seperti itu. Jangan bikin soal untuk ketong bawa ke anak SMA, saya ketong mulai dulu dengan yang paling bawahnya sesuai dengan ketong pun satu konsep materi misalnya seperti itu. Lalu dibawa dulu ke level anak SD seperti apa, kemudian nanti dibawa ke anak SMP seperti apa, lalu dibawa ke anak SMA. Jadi cuma beta kalau bicara begini kan agak terbatas ya Bapak Ibu ya, lebih ini kalau ketong bisa apa namanya kalau tatap muka tuh kan ketong bisa merasa kayak lebih apa begitu luas begitu. Beta kira itu Pak Andre mungkin memang harus ada. Ya. Oke Bapak Ibu yang lain sebelum ketong luar biasa ini sampai 8:30 ada yang mau menambahkan atau Pak Pembina? Pak beta bisa satu lah. Oh Ibu Nani silakan Ibu Nani. Oke beta spotlight. Oke silakan Ibu Nani. Ibu No, beta minta maaf satu kali lagi ini terkait dengan nanti ke depannya kita seperti apa, minimal kita bisa lihat contoh soal seperti yang tadi Bu Novi katakan bahwa di dalam rangka menyusun soal itu kita mulai dari SMP dan mungkin ada contoh yang sudah Ibu buat bisa Ibu tampilkan bagi itu sebuah masukan buat kita supaya ke depan oh ya nanti kalau kita harus seperti ini nih. Ada Kak Ibu? Halo? Ya, Ibu Novi ada cari mungkin contoh soal yang bisa ditayangkan. Ya. Adakah contoh soal Ibu satu? Ya. Ada di bagian belakang tuh Pak. Oh di bagian belakang. Oke baik saya share soal di bagian belakang. Sebentar. Ini. Oke, baik. Coba yang ini ya. Oke, itu ya. Ya, seperti Ya. mungkin salah satunya seperti ini. Ini hanya menguji apa namanya pemahaman anak. Tapi Bapak Ibu bisa ketong lihat bahwa di sini kita lihat ya yang tadi yang kamu tadi bilang literasi, informasi yang didapat itu ini sesuatu yang real. Jadi ketong saya bisa bikin lagi soal itu yang apa namanya yang pasti bahwa
yang kotong ambil soal itu sesuatu yang kontekstual, itu dulu. Kemudian dia punya informasi itu harus berdasarkan. Karena di sini ini kan sesuatu yang fakta. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, di sini ya, tapi di sini dia mulai beberapa proses. Dia bisa Oh iya. Ibu Nani, silakan. Ini soal nih. Iya, Pak. Soal ini membandingkan dekomposisi sampah organik dan sampah anorganik. Ada tabel dalam bentuk tabel dan pembacaan grafik. Jadi memang ada kemampuan membaca tabel dan kemampuan membaca grafik batang ini. Lalu soal yang muncul. Literasi dan numerasi. Iya, soal ya, yang muncul adalah dekomposisi popok. Sementara di sini nggak ada popok. Jadi harus ada pengertian popok itu bahannya apa. Supaya dia bisa membedakan dia sampah organik atau anorganik. Betul rasa begitu. Ya, betul Pak. Bisa. Iya toh? Ya, contohnya seperti itu. Nah ini pertanyaannya luar biasa. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Ya. Kalau lihat dari ini berarti paling ini ya 100 tahun. Karena ini rata-ratanya berapa tahun nih? 50. 50 antara. Berarti, ya. Iya. Berarti di sini, ini sampai di sini. Seperti itu. Begitu apa? Iya. Betul rasa dia punya. Jadi Bapak Ibu memang kita harus perlu latihan ya. Ini cuma itu. Perlu latihan, lalu satu hal yang kita mau sampaikan, itu yang 4 level itu yang selalu kita harus ingat. Dalam kotong proses pembelajaran, karena dia nanti akan jadi bahan. Empat level ini. Oke, Pak Andre. Baik, Bapak Ibu ada yang lain lagi sebelum kita menutup. Pak Iwan mau sampaikan kasih hidup mikrofon. Silakan Pak Ustadz, silakan Pak. Silakan. Suara saya dengar Pak. HP rusak apa? Pak Iwan, suara putus-putus. Pak Iwan sabar dulu, suara putus-putus. Cari signal di luar-luar mengkali yang bagus begitu supaya. Baik, Bapak Ibu yang lain. Ada Lorenz silakan. Alwi ada di tebing-tebing. Silakan Komandan, siap. Oke. Bapak Ibu yang lain silakan. Kalau tidak ada mungkin kalau beta. Ya Pak Iwan silakan. Ya. Terima kasih Pak Andre, Ibu Novi, Pak Ketua. Ya, salam kangen, salam rindu buat semua. Memang jelas. Ya, ini saya cuma saya punya pertanyaan sudah dijawab oleh Ibu Novi sebelum bertanya ternyata. Wush, Ibu Novi ini semenjak corona ini katong punya suara hilang. Melepaskan kangen saja nih. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Ibu Mei Matatula, silakan Ibu mau bicara, silakan. Dipersilakan. Ya, Bapak Ibu Nov, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat luar biasa sehingga kita semua pahami. Mungkin di saat ini beta mau tanya sesuatu Ibu lewat penjelasan yang tadi disampaikan bahwa setiap soal anak-anak itu berbeda sesuai dengan jawaban pertama. Diberikan kalau memenuhi standar berarti soalnya akan naik. Tapi kalaupun tidak berarti dia akan mengikuti cara berpikir anak. Yang
apakah nantinya berdampak pada hasil akhir dari akan menjadi evaluasi bagi kita maupun juga bagi siswa dalam seluruh proses pembelajaran. Yang tadi sebelum disampaikan seperti Bapak Iwan bilang bahwa mohon lagi supaya kita banyak latihan. Kita bukan saja matematika ANSI karena nanti kita banyak-banyak latihan nanti Ibu. Kalau tidak salah ingat, saya pernah waktu kasih materi Ibu yang di pengimbasan kegiatan kemarin tanpa disadari, salah satu contoh yang harusnya kita lakukan dalam proses pembelajaran karena dalam melihat perolehan income dari film yang disampaikan itu, anak bisa mengeksplor mengapa sampai film itu hanya sampai batas beberapa minggu, tidak lagi lanjut. Itu juga bagian berpikir yang juga pada proses untuk AKM ini sendiri sudah melakukan hal demikian kalau kita terus melakukan hal seperti itu yang kita lakukan di pembelajaran kita nanti. Mungkin seperti itu Ibu. Dan terakhir kalau bisa setelah ini share materinya Ibu ke kita. Bapak Andre minta tolong. Dan terima kasih. Studi grup. Materi studi grup, share. Oh, baru share Bapak. Tadi beta cek belum ada. Sudah tadi. Karena tadi beta cek belum ada, jadi beta minta. Mohon maaf Bapak Andre, Ibu. Terima kasih penjelasannya. Ya, ada nih punya tadi apa tuh? Punya apa tuh? Tadi apa tuh? Yang apakah berdampak kalau setiap soal anak berdasarkan jawaban pertama, apakah nantinya untuk hasil anak sendiri, kalaupun tiap-tiap soal yang dijawab dia tidak mencapai target dan yang di bawah sesuai kemampuannya, tapi di soal-soal berikut kemampuannya mungkin naik, apakah berpengaruh pada hasil nantinya yang sebagai input nanti untuk sekolah maupun juga bagi siswa itu sendiri? Terima kasih. Memang itu teman, hanya tuh setiap anak berbeda. Itu dulu yang pertama. Kemudian nanti yang tadi seperti kita sampaikan bahwa saat anak mengerjakan soal pertama, maka disitulah kita akan melihat kelanjutan dari soal berikutnya. Jadi saat dia memenuhi standar, maka anak akan diberikan sesuai dengan kompetensi dia menjawab. Nah, maka itu yang sudah disiapkan untuk anak itu diberikan soal berikutnya. Gitu. Jadi itu yang dibilang adaptif, disesuaikan. Kemudian tapi pada saat anak menjawab, terus dia belum mencapai ya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka dia akan diberikan soal supaya itu Bapak Ibu. Artinya begini, nantinya dari anak menjawab itu ya akan menjadi bahan informasi. Dan tadi yang seperti Bu Mei bilang, apakah nanti kalau dia menjawab soal dia naik, atau kemudian setelah dia menjawab dia bisa nanti dia turun, kemudian nanti dia bisa menaik. Nah itu beta yang bisa yakin menjawab seperti apa. Tapi yang beta bisa sampaikan adalah bahwa anak pada saat dia menjawab soal pertama, itulah yang akan nanti menjadi informasi-informasi untuk soal berikutnya. Jadi dia bergantung dari jawaban soal pertama itu. Atau dia bisa saja menurut sesuai dengan kompetensi. Iya Ibu, yang itu saya evaluasinya Ibu sayang. Oh iya. Iya, jadi dia punya maka perlu dilakukan seperti apa yang berdasarkan hasil evaluasi yang keluar Ibu. Iya. Jadi apa berdampak ataukah tidak Ibu? Ya, jadi yang pertama
untuk asesmen nasional, anak tidak dilihat secara individu. Yang pertama itu dulu. Jadi anak mau hasil dia tidak akan berdampak pada pengaruh itu terhadap diri anak tersebut, Ibu Mei. Jadi bahwa hasil dari anak-anak itu tidak secara individu. Tadi yang dari awal Beta bilang tidak individu, tapi nanti secara kolektif dia menjadi bahan informasi. Jadi semua anak itu akan mendapatkan setelah melaksanakan tes, barulah sekolah mendapatkan informasi secara perbagian dari AKM, survei karakter, sampai dengan survei lingkungan belajar. Begitu Kak Ibu Mei? Ibu Mei, ya. Sudah, Bapak An. Oke, Bapak Ibu demikian hal-hal yang sudah kita bisa diskusikan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain kita bisa lanjut di grup ya. Mengingat ini sudah jam 8:30 ya. Kita dari jam 7 luar biasa. Mulai tepat jam 7 sampai jam 8:30. Ada kita manfaatkan waktu 1,5 jam dari ini. Oke Pak Pembina, silakan closing statement sebelum kita bubar, karena ada usul saran dari teman-teman bahwa kalau bisa akan ada pelatihan di MGMP soal penyusunan bentuk-bentuk soal AKM itu. Ya. Oke Pak Andre. Ya, silakan Pak Pembina. Menurut Beta itu bagus sebenarnya, karena memang kuncinya tetap itu alatnya adalah pelatihan. Jadi bisa kita rancangkan cari tempat yang agak luas, seperti di SMA 5 itu, nah kita lakukan itu. Soal ini, kan itu penting sebagai dasar itu. Guru matematika akan menjadi pelopor di sekolah. Karena itu, soal-soal itu, semua itu dibingkai dalam konsep-konsep matematika kan. Numerasinya, tapi di dalam mata itu juga ada literasinya. Nah ini memang sekarang itu begitu penting. Akan menggerakkan teman-teman pelajaran lain, sehingga berkolaborasi, supaya betul anak-anak kita yang ada di sekolah-sekolah bisa siap menghadapi AN ini. Ini dua hal ini yang sangat penting. Ya. Nah, secara pribadi kelompok matematika tadi, yang pertama itu kita memang perlu pelatihan itu. Saya kira begitu. Baik. Sukses selalu. Siap. Ya, semangat terus. Baik. Jangan kendor, Pak Andre. Siap. Bakar terus ya. Saya bakar Nanti semangat. banyak, Novi. Ya. Baik. Ketua mana? Ketua. Ketua tidak hadir. Oke, baik Ibu Novi. Oke, makasih. Ya. Atas nama pengurus MGMP, terima kasih Bu Novi sudah menyampaikan materi. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, sudah boleh hadir dalam kesempatan ini. Dan mungkin ke depan kita bertemu lagi di lain tempat. Untuk kegiatan ini saya merekamnya ya Bapak Ibu. Saya merekam supaya videonya bisa diputar ulang. Videonya bisa diputar ulang untuk kita semua. Oke, baik. Demikian yang bisa disampaikan. Tetap sehat, salam sehat semuanya. Bisa salam-salaman dulu, mengkali Ibu Matulesi mau salam sapa. Kan? Oke, silakan sebelum ditutup. Oke, Pak Andre. Ya, Pak Andre. Ya, Ibu Novi, silakan. Ya, mungkin teman-teman sebagai bahan saja supaya kalian bisa, karena memang tadi untuk membuat soal itu bukan hal yang mudah, tapi mungkin kalian bisa lihat contoh soal-soal yang sudah ada. Ya. Kita gambaran sehingga kalian bisa lihat memang kalau untuk SMA itu kemarin juga teman-teman semua seperti itu, tapi yang level yang tadi itu, yang ketong punya tuh. Dengan cara itu, berarti ketong susah fokus dengan angka-angka lagi,
Tapi kita lebih mungkin dengan informasi yang berupa fakta-fakta. Ya, jadi misalnya kalau statistik, kita pakai data statistik, hingga arah. Iya. Kalkul. Baik. Oke. Baik. Oke, Ibu Novi ya, demikian signal masih lain. Teman-teman yang lain demikian ya. Berjumpa lagi di Ibu Novi boleh ya, berjumpa lagi di kesempatan berikut. Oke, saya akhiri pertemuan kita di saat ini. Terima kasih atas semuanya dan tetap sehat. Oke, sampai jumpa.